Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfandi Hidayat, salah satu mahasiswa IKIP Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 2121090 kelas B1 BSI. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit apa yang saya ketahui mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan materi tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Nah, langsung aja kita lebih detail atau lebih masuk lagi tentang apa itu tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Oke, selanjutnya mari kita lebih masuk tentang tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Sebelum kita lebih masuk ke dalam materi tersebut, kita di sini akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian Pancasila. Apa yang dimengertikan apa Pancasila? Kita lihat nanti apa yang terdaftar dalam PPT ini. Terus yang kedua kita akan membahas tentang makna sila Pancasila. Jadi makna sila Pancasila ini jadi yang terkandung dalam Pancasila pertama, kedua, ketiga, dan keempat dan kelima. Apa aja yang terkandung dalam sila-sila tersebut. Terus masalah yang selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang kedudukan Pancasila di Indonesia. Jadi kedudukan Pancasila di Indonesia itu apa yang kedudukan Pancasila di Indonesia. Terus selanjutnya yang keempat ada pengamalan dan penghayatan Pancasila. Lebih detailnya nanti kita akan masuk. Terus yang terakhir kita akan membahas tentang Pancasila di era globalisasi. Mari kita beralih ke selanjutnya. Yang pertama yaitu pendekatan asal mula Pancasila. Di sini tertera mula-mula pendekatan asal mula Pancasila, yaitu tertulis Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Buddha. Pancasila berarti 5 aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Pali. Pancasila berisi 5 pantangan. Dalam perkembangan selanjutnya istilah Pancasila masuk dalam buku keropak Negara Kertaagama pada zaman Majapahit yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Kemudian istilah Pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular yang berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu yang pertama tidak boleh melakukan kekerasan, dan yang kedua tidak boleh mencuri, yang ketiga tidak boleh berjiwa dengki, 4 tidak boleh berbohong, 5 tidak boleh mabuk minuman keras. Nah, tadi kelima itu adalah Pancasila yang terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular yang berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, yang tadi yang 5 sudah disebut itu adalah pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lanjut, sesudah Majapahit runtuh, sisa dari pengaruh ajaran moral budaya yaitu masih dikenal pada masyarakat Jawa yang disebut dengan Mak 5. Sebagai 5 karangan yaitu mateni, yaitu artinya membunuh. Terus yang kedua, maling yang artinya mencuri. Terus yang ketiga ada madon yang artinya berzina. Terus yang 4 ada madad artinya menghisap candu. Terus yang terakhir yang kelima ada main yang artinya berjudi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perumusan dasar Pancasila. Rumusan Pancasila dalam sidang pertama BPUPKI yang merupakan dasar filsafat negara Indonesia 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu yang mengajukan usulan yaitu Muhammad Yamin dan Bung Karno tentang dasar negara dan Supomo tentang dasar kenegaraan, karena pada sidang pertama tersebut masih bersifat perorangan. Kemudian untuk menampung perumusan-perumusan tersebut dibentuklah sebuah badan penyelidik kecil yang disebut Panitia 9 pada sidang kedua BPUPKI 10 sampai 17 Juli 1945 yang merupakan tokoh-tokoh nasional, wakil-wakil golongan Islam dan golongan nasionalis yaitu Insinyur Soekarno, Dr.
Dr. Randes Muhammad Hatta, Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim, Abi Kusno Cokro Sujoso, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Terus, rancangan Mukaddimah Hukuman Dasar. Kemudian setelah disahkan dan ditetapkannya Piagam Jakarta pembukaan UUD 1945, maka di madrasah yang diberi nama Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Hanya saja ada perubahan pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas prakarsa Dr. Randes Muhammad Hatta pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkatnya PPKI. Dengan demikian, Pancasila menurut pembukaan UUD 1945 sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, setelah sampai pada perubahan ketatanegaraan hingga dikeluarkan Dekret Presiden 1965, dan selanjutnya bangsa Indonesia tetap melestarikannya sebagai dasar negara Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan memasuki rumusan masalah, yaitu yang pertama tentang pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila mengandung arti panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila merupakan 5 dasar negara yang harus dijadikan pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan. Terus, Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber nilai dan segala nilai-nilai yang lain. Segala norma-norma atau aturan-aturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila juga sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, sarana tujuan hidup bangsa Indonesia, dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Terus selanjutnya, rumus masalah yang kedua yaitu makna-makna sila Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan, yang artinya adalah ketuhanan menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki Tuhan yang Maha Esa, tetapi dengan menjamin seluruh warganya untuk memilih agamanya masing-masing dan tidak memaksakan untuk memilih suatu agama tertentu, dan ditekan untuk bertoleransi dalam beribadah menurut agama masing-masing dan menghargai perbedaan. Makna sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya kemanusiaan adalah bagaimana sifat dasar manusia, bersikap bagaimana layaknya manusia, menempatkan manusia dalam hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi HAM atau hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan dan beradab. Selanjutnya, makna sila yang ketiga yaitu persatuan. Yaitu persatuan artinya berarti menggalang persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan mewujudkan rasa nasionalisme yaitu rasa bangga kita terhadap bangsa dan negara atas apa yang dimiliki negara dan menerima kelebihan dan kekurangannya, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah, air, dan bangsa. Selanjutnya, makna sila yang kelima yang terakhir, kerakyatan. Hakikat sila ini adalah demokrasi, dengan melakukan permusyawaratan dan mengusahakan putusan bersama secara bulat sebelum melakukan tindakan bersama, dan atas dasar kejujuran bersama tanpa melakukan tindakan yang anarkis dan menyampaikan pendapat. Yang terakhir, kita akan membahas Pancasila di era globalisasi. Tantangan Pancasila sebagai ideologi terbuka di era globalisasi ini telah nampak baik kini maupun nanti, seperti terjadi tindakan separatis yang terjadi di berbagai wilayah seperti Aceh, Maluku, Papua, dan yang lainnya. Dan belum lama ini terjadi gerakan-gerakan terorisme yang mengatasnamakan agama dan gerakan-gerakan dari NNII yang justru hendak memecah persatuan dan kesatuan negara kita. Penanganan yang tidak tepat dan tegas terhadap gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang dapat memecah persatuan bangsa tersebut akan berdampak pada ancaman eksistensi Pancasila di negara ini. Jika bangsa Indonesia sudah kehilangan jiwanya karena pengaruh lingkungan, maka hilanglah eksistensi kebangsaan Indonesia.
Kemudian di era globalisasi ini, Pancasila juga akan dihadapkan oleh permasalahan yang lebih besar, yaitu adanya globalisasi. Sekecil apapun perubahan yang terjadi di dunia ini akan segera dirasakan oleh bangsa Indonesia. Dan sebaliknya, sekecil apapun peristiwa atau masalah yang terjadi di Indonesia akan segera terlihat oleh seluruh dunia. Sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus tetap terjaga eksistensinya dalam masyarakat bangsa Indonesia agar tidak hilang karena pengaruh globalisasi. Dan terakhir, kesimpulan dan saran dari saya, dari pertama apa yang saya bahas sampai terakhir, setelah kita melihat peristiwa-peristiwa anarkis yang dapat memecah persatuan bangsa ini yang terjadi baru-baru ini, pemerintah hendaknya mempertegas dan menanganinya dengan tepat. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus dapat menjaga eksistensi Pancasila dengan menghayati isi kandungan Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan dasar negara, tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa, bentuk kepribadian bangsa yang membedakan kita dengan negara lain. Dan kita tidak hanya sibuk belajar Pancasila, memperdebatkan tentang Pancasila, tetapi kita sendiri sebenarnya kita tidak pernah mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian apa yang saya bisa presentasikan dalam mata kuliah ini. Mohon maaf jika ada salah pembacaan kata atau penyampaiannya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.